gimana nih? Ini sebagai tanda pengingat kalau nanti kita masing-masing berada di tempat yang berjauhan. Pakai ya. Kita nggak bisa dengan cara kasar untuk mengganggu mereka. Justru dengan cara halus begini baru kita bisa berhasil. Itu kan dokter Sultan kan, Pak? Foto, cepet foto! Jangan lu paksa lagi. Diandra pura-pura jadi tunangan. Ya, berhasil kan aku kasih tahu soal tunangan palsu itu ke media. Sekarang pasti dia nggak mau lagi sama Nino. Kurung aja. Siapa sih yang mau treat ini? Dengar ya kalian semua ya. Siapa yang taruh foto dokter Sultan di sini akan saya pecat. Dan kamu Sultan, kamu tetap mendapatkan SP1 karena kamu masih terdaftar di klinik ini ya. Dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu nama baik klinik ini, oke? Kok mendadak banget dia berubah jadi profesional kayak gini? Apa dia udah benar-benar berubah? Apa dia sekarang udah melupakan sama peristiwa buruk? Tapi nggak mungkin. Nggak tahu ya. Kenapa gue masih nggak percaya 100% ini? Ya, rasain kamu Sultan. Gila ya, akhirnya gue bisa juga acting kayak tadi. Phew, kelihatan gugup nggak ya tadi? Gak pernah gue setegas itu sama Sultan. Aku tahu Sultan, dengan cara kasar kamu pasti nggak akan memandang aku, nggak akan pernah menganggap aku, nggak akan pernah dengerin aku. Tapi dengan cara kayak gini, aku yakin kamu pasti akan dalam genggaman aku lagi. Alhamdulillah, hari ini daganganku laris manis sampai habis. Terima kasih ya Allah. Mbak Atikah ya? Iya. Loh. Kok tahu nama saya Atika toh? Iya, ada yang ngasih tahu saya. Katanya masakan kamu enak, terutama jajanan pasarnya. Nah, makanya saya kesini. Bisa nggak saya pesan 300 biji gitu? Jajanan pasar untuk seminar. Mau pesen jajanan pasarnya Tika 300 biji? Serius? Oh bisa toh, bisa banget. Emangnya si Mbak ini mau kue jajanan pasar yang kayak gimana? Apa aja lah Mbak, saya percaya kok sama Mbak. Yang penting jajanan pasar gitu. Soalnya tamu-tamu pasti udah pada bosen sama snack-snack barat gitulah. Jenje, kalau gitu mau dianterinnya kemana terus jam berapa gitu? Besok pagi bisa diantar ke hotel ini nggak? Ini kartu nama saya. Jelas kan alamatnya? Oh iya. Akan saya anterin sepagi mungkin, Mbak. Jangan. Loh, kata si Mbak saya kalau belum ada barangnya nggak boleh dibayar dulu, itu pamali namanya. Ya ampun Atika, ini kan DP, down payment, uang muka. Oh, gitu ya? Di mana-mana kalau pesan sesuatu itu harus pakai DP. Ya sekalian untuk beli bahan-bahan kamu untuk masakan. Iya. Kalau enggak, emangnya Mbak Atika mau nombok gitu? Oh enggak lah, masa jualan iya mau nombok toh. Ya wes, makasih ya Mbak ya. Besok jangan lupa Mbak ya. Iya, pasti nggak lupa kok. Iya, kembali misi. Alhamdulillah, ini dapat rezeki lagi. Simbah pasti senang dapat berita ini. Atika kok lama banget lagi pulang ini. Kok belum pulang-pulang? Assalamualaikum, Mbah. Tika dapat order makanan loh. Waalaikumsalam. Loh, si Mbah ini mau kemana toh malam-malam kok? Beres-beresin baju kayak begini. Duk, buruan Duk. Kamu kemasi barang-barang kamu. Kita pergi dari sini. Pulang kampung aja, Duk. Mbah, ada apa lagi sih? Tika tuh tahu kalau si Mbah sampai sekarang itu belum merestui hubungannya Tika sama Dokter Sultan. Tapi mau sampai kapan toh Mbah? Tika nggak mau pindah dari Jakarta. Tika itu punya cita-cita di sini Mbak. Tika pengen jadi koki yang hebat. Tika pengen banget punya usaha sebagai catering gitu loh.
Tapi Jakarta ini udah nggak aman buat kamu loh, Nduk. Iya, Mbak. Tika tahu. Dan sejak berhubungan dengan Dokter Sultan pun, sering banget ada preman-preman yang ngancurin dagangannya Tika. Lah itu preman dari mana, toh, Nduk? Suruhan siapa? Nggak tahu, Mbak. Kayaknya sih suruhannya Bu Yulia. Bu Yulia? Bu Yulia yang mana ini? Itu loh, Bu Yulia itu istri dari pemilik RSIM yang dulu Tika pernah kerja di sana. Dia itu juga mamanya Mbak Naira. Mbak Naira itu juga yang calon tunangannya Dokter Sultan yang dulu pernah pacaran gitu. Si Mbak ingat? Oh, aduh, Nduk, kalau gitu, ayo Nduk cepetan, Nduk. Kamu beresin barang-barang, Nduk. Kita pergi dari sini, kita harus tinggalkan Jakarta, Nduk. Kita harus tinggalkan Jakarta secepatnya gitu loh. Terus kamu itu lupakan cita-citamu, lupakan saja, ya? Gak ya? mau, Nggak mau, Mbak. Loh, kok nggak mau toh? Nduk, lihat tuh, orang kaya itu bisa melakukan apa saja. Simbah kan pernah bilang, jauhi Dokter Sultan. Itu cuma akan bikin masalah, akan nambah beban sengsara kita saja. Ngerti? Dia itu nanti nggak akan puas. Bu Yulia itu pasti nggak akan tinggal diam. Dengan uangnya dia bisa melakukan apa saja untuk membuat kamu celaka, Nduk. Simbah takut. Gak mau, Mbak. Pokoknya tetap Tika nggak mau. Kan Mbak sendiri yang pernah ngajarin Tika. Untuk apa kita takut sama orang kalau sebenarnya kita itu nggak salah apa-apa. Ya anggap aja ini tuh sebagai ujian dari Allah, toh Mbak. Lagian juga nggak ada kan orang yang akan sukses, tapi jalannya tuh lempeng-lempeng aja, nggak ada ujiannya gitu. Mungkin ini adalah menuju keberhasilannya Tika gitu, jadi diuji dulu sama Allah. Wis toh Mbak, jangan pikirin yang aneh-aneh gitu. Jangan paksa Tika untuk pergi dari sini karena Tika tetap nggak mau. Pokoknya Mbah tenangin pikiran, jangan pikir yang macem-macem. Semuanya pasti akan baik-baik aja kok Mbah. Kita pasti bisa nyelesain masalah ini. Ya wes, Tika mandi dulu ya. Mbah mau kemana? Nak Nino, Nak Nino tahu nggak? Yang pemilik rumah sakit tempat Atika kerja dulu itu, Ibu Yulia itu, alamatnya di mana tahu nggak? Oh, kebetulan Nino kenal sama Ibu Yulia, Mbah. Tapi Mbah ada keperluan apa ya sampai nanya-nanya alamat rumahnya Ibu Yulia? Loh nak, Simbah kan tahu Bu Yulia itu benci banget sama Atika. Jadi kalau Simbah tahu alamatnya, satu saat nanti kalau ada apa-apa sama Atika, Simbah bisa nyari alamat itu sudah untuk minta pertanggungjawaban. Iya, Mbah. Alamatnya Tante Yulia itu di Jalan Kasuari nomor 8, Mbah. Ya, makasih ya nak ya. Mbah, Nino balik ke kamar lagi ya. Marni. Bagus lah. Iya Mbah. Mbak Marni ngapain malam-malam kayak apa? Tolong Mbah ya. Nah, tolong apa sih Mbah? Tolong anterin Simbah. Ini loh ke alamatnya Jalan Kasuari nomor 8 itu loh. Emang Simbah kesana mau ngapain? Pokoknya perlu ke sana. Mau ndak nolongin? Ya bisa Mbah. Apa sih yang nggak buat Mbah Marni? Udah, neng Mbah. Iya. Mbak, pegangan loh Mbak. Iya. Pegangan Mbak. Iya. Pegangan Mbak. Satu kalau pas belok 80 Mbak. Pas lurus 20. Yowes. Pegangan ya Mbak. Iya. Kok berhenti dah? Sudah sampai Mbak. Sudah sampai di Jalan Kasuari nomor 8 Mbak.
kerepotan. Ini kan rumahnya Bu Yulia. Aduh, Agus. Kamu ini loh. Goblok kok gak berkurang malah nambah, Agus. Aduh, mati aku. Nah, Agus, ini loh pintu depannya di mana ini? Lewat mana masuknya ini? Anu Mbak. Aduh. Iki piye to aku kok palang ngantuin Simbah ke sini. Aduh, mati aku. Pintunya di sana, Mbak. Monggo, Mbak. Loh, Mbak kemana toh? Mbak? Mbak? Tika, tadi Simba nanya alamat yang punya rumah sakit Intramedika, terus aku kasih aja alamatnya Tante Yulia. Aduh, kenapa dikasih toh? Aduh, keceplosan tadi, Tik. Ya wis, enggak apa-apa. Kalau begitu Tika nyusul ya. Tika, tunggu. Aku ikut. Biar aku anterin kamu ya. Ada apa ini? Loh, ini kayak suaranya Bunita toh? Ya, ada apa ini? Ini apa betul rumahnya Bu Yulia ya? Iya, situ siapa? Saya ini Marni, Bu. Neneknya Atika itu loh. Bekas karyawan ibu di rumah sakit ibu itu loh. Saya lagi sibuk. Ada banyak urusan. Pergi aja dulu ya. Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu, saya datang ini mau minta maaf loh, Bu. Maaf diminta. Nggak ada. Udah sana aja. Tunggu dulu, Bu. Saya minta maaf. Iya, barangkali cucu saya sudah bikin ibu susah, ibu kesal. Saya mohon maaf atas kelakuan cucu saya itu, Bu. Tolong jangan bikin hidupnya Atika itu sengsara ya, Bu. Kasihan dia itu loh, Bu. Jangan ditambah deritanya, Bu. Dia itu dari kecil sudah tidak punya bapak loh, Bu. Hidupnya susah terus. Saya mohon maaf ya, Bu. Ya, kok saya nggak ada urusan sama kamu ya udah. Saya nggak ada urusan sama kamu, sama Atika. Mendingan pergi aja ya. Saya lagi sibuk banget. Udah sana pergi sana. Sana. Ya Allah, sih Mbah. Mbah. Tika, kamu kok nyusul Tondo? Lagian si Mbak itu ngapain toh? Pakai datang ke sini segala mau ngapain? Lah kamu dibilanginnya susah Tondo, jadi Simba datang ke sini. Bu, sebentar Bu. Apa? Saya pengen bilang sama Ibu. Kami ini memang orang susah, Bu. Tapi biar gimana pun Simba saya ini adalah orang tua. Orang yang lebih tua daripada Ibu. Seharusnya Ibu itu lebih bisa menghargai Simba saya dong, Bu. Jangan sakitin Simba saya terus. Ya Tondo, sudahlah, biar enggak apa-apa kok. Kita itu harus tetap kuat ya, Mbak. Harus tetap tegar. Tapi kamu itu nggak usah ngeyel terus, Tondo. Memang sekali-kali kita itu harus ngeyel sedikit, Mbak. Supaya kita bisa berhasil. Tika janji, Mbak. Tika akan bikin Mbak itu bangga sekali sama Tika. Tika akan bikin kalau Simba itu bangga sekali sama cucunya Simba sendiri.
cinta. Cinta dan dusta, biarkan kami bahagia walau membentang lahan kita. Never ever say never to love you. Ya aku sih berusaha so baik, so pengertian, so dewasa gitu di depan Sultan. Tapi kayaknya dia terkesan deh sama perubahan aku. Padahal mana ada sih orang yang berubah dengan drastis. Bagus juga cara kamu, Nay. Terus ya, Ri, mama aku suruh preman-preman ngancurin dagangannya Atika. Jadi yang ngancurin dagangannya Atika itu preman-preman suruhan mama kamu? Iya. Kok Atika nuduhnya mama aku ya? Apa? Atika nuduh mama kamu yang nyuruh preman-preman itu? Iya, Nay. Kurang ajar kan dia? Berani-beraninya dia nuduh sembarangan kayak gitu. Maaf ya, Ri. Gara-gara mama aku, ibu kamu deh yang kena semprot Atika. Ya, nggak apa-apa, Nay. Ayo dong Tika, diangkat teleponnya. Kangen nih. Kok nggak diangkat sih? Apa udah tidur? Udah dikasih kode juga. Masa sih udah tidur? Untung aja. Tadi tuh Simba masih mau dirayu untuk nggak jadi pindah ke sana. Bu Yulia itu juga jahat loh. Ganggu kehidupannya Tika terus. Kalau misalkan jadi pindah gitu kan lumayan banget toh, kayak nolak rezeki dikasih orderan sebanyak ini. Untung belum kekunci. Kesempatan. Kangen ya Mak Lici? Lumayan kan? Bisa ngobrol-ngobrol. Wah, si kelinci udah tidur. Gangguin ah. Tika. Udah pulang toh. Ayo pijitin Simba tolong. Ada pegel-pegel ngilu kaki Simba ini. Astaga, aduh, apes banget nih. Kirain kakinya si kelinci. Aduh, malah kakinya si Simba. Suruh pijitin lagi.
tanganmu itu kok kuat betul tah. Kok kayak tangan anak laki-laki ya. Kok diem aja tuh? Hah? Masih marah ya sama Simba. Karena tadi Simba pergi ke rumahnya Bu Yulia itu. Kalau kamu masih nekat pacaran sama Dokter Sultan, mendingan kita pulang aja ke Wagir Kidul. Wis Tondo, ojo meneng wae Tondo. Ojo nesu-nesu. Gimana nih? Kalau sampai nanya-nanya terus, masa mau diem terus? Lagian hati kemana sih? Kok kadang-kadang? Selesai juga ini bikin adonannya. Harus tidur dulu lah, lanjutin besok. Simbah itu memang belum pernah melihat wajahnya Dokter Sultan. Wong kenal dengan dia itu kan, Simbah udah buta. Jadi Simbah nggak tahu wajahnya kayak apa. Kok ya kamu sampai tergila-gila gitu sama dia, Tondo? Tiga, Duk, jangan diam aja tuh. Ajak nesu-nesu, Tondo. Mbah, Tika itu cuma lagi mikirin sampai kapan Simbah itu akan terus membenci Dokter Sultan toh. Simbah itu ndak benci sama Dokter Sultan, ndak Tondo. Simbah cuma khawatir sama kamu, keselamatan kamu itu loh. Kan kamu tahu sendiri tadi reaksinya Bu Yulia kayak gitu. Ya kan Simbah khawatir. Iya Mbah. Mbah, Tika lanjut bikin adonan kue lagi ya. Tika ke dapur dulu. Tapi kamu jangan capek-capek loh, Nduk. Nanti sakit. Iya Mbah. Wes, udah. Aduh. Lagian tadi dikasih kode. Kenapa nggak sadar sih? Kode, kenapa nggak sadar? Kode apaan toh? Tak kode. Kode apaan? Orang dari tadi di dapur lagi bikin kue. Tuh kan, ini tanda-tanda udah nggak cinta lagi nih. Masa nggak punya perasaan sih? Kalau Kang Mas kamu ini lagi nyariin kamu. Ujul baik toh. Kayak begitu aja bilang nggak cinta lagi, nggak ini lagi, nggak itu lagi. Wong saya ini otaknya itu lagi fokus sama bikin kue toh. Saya tuh lagi dapat orderan banyak tahu, bikin kue jajanan pasar sebanyak 300 biji ya. Wah, hebat kamu Tika. Emang dari dulu. Tapi saya minta maaf ya, saya nggak mungkin bisa bantu. Soalnya besok pagi ada acara Tika. Ya wes lah, nggak apa-apa. Bantuin doa aja ya supaya nanti orang-orang yang makan kuenya Tika itu seneng gitu, ngerasa enak. Ya udah, saya bantu doa dan juga kehamilan ya. Kehamilan? Biar kamu semangat. Cayo Tika, kamu pasti bisa. Bukan cuma Tika aja yang pasti iso. Kang Mas Sultan juga pasti iso. Cayo, Dokter Sultan. Ya ini lagi nggak enak perut nih. Tiba-tiba sakit. Sembuh ya. Untung rata perutnya digituin ya. Waduh, ini orang gangguin aja sih. Gak enak toh, udah orang yang lihat. Rusak rencana. Nah, kok ngerusak rencana toh? Orang dia yang punya rumah tahu. Harusnya kita yang tahu diri dikit, ini piye toh? Iya lupa. Yaudah, saya balik ya Kelinci. Dah. Dadah, dokter kuda. Kang Sultan mau pulang ya? Emangnya gue boleh nginep di rumah lo? Bercanda terus nih Kang Sultan.
Ya kalau misalnya Kak Sultan mau pulang, biar Nino aja yang nganterin. Ini kayaknya perasaan gak enak nih. Maksud baik ada udang di balik batu. Ya sebenarnya sih mau ketemu Diandra, Kak. Mau minta maaf soal kejadian kemarin. Kan Diandra dikejar-kejar wartawan kayak gitu. Bisa aja. Tapi lo nyetir ya. Sip. Teh kelinci. Dadah. Ya ampun. Halo, Pak. Papa lagi ngapain? Mama lagi istirahat, Ma. Capek ya, Pak? Ya, lumayan sih, Ma. Tadi Papa muter-muter seharian untuk cari lokasinya. Belum deal juga sih. Untuk Mama nggak ikut. Papa kapan balik ke Jakarta? Mungkin besok malam. Ya udah. Papa istirahat ya, tidur. Jangan lupa makan ya. Iya, Ma. Naira baik-baik aja kan, Ma? Iya. Oke. Bye, Ma. Mama nggak nyangka Papa tega bohongin Mama kayak gini. Memang dulu kita dijodohin sama orang tua. Tapi Mama pikir lama-lama Papa bisa menghargai Mama dan mencintai Mama dengan sungguh-sungguh. Tapi nyatanya Papa tetap aja masih penasaran. Penasaran sama anak hasil selingkuh Papa itu. Tugas apa lagi yang harus saya lakukan, Bu? Saya nggak akan membiarkan anak haram itu merusak kebahagiaan keluarga saya. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi saya harus ngapain Mbak Atika, Bu? Dibunuh. Bu, jangan guyon toh, Bu. Pikir Ibu Yulia sudah sedan, kok. Masa Mbak Atika kamu dibunuh? Aduh, piye iki? Aduh, ayo kok dipateni. Ya. Kang Mas. Antara cinta dan dusta. Selamat jalan, Pak. Aku janji akan jagain Mama dan Diandra. Aku juga janji, Pak. Suatu saat nanti aku akan jadi dokter seperti pesan terakhir Papa. Aku nggak akan ngecewain Papa, Pak. Mama ngejual rumah kita yang di Bogor ya? Itu kan kenang-kenangan dari Papa, Mah. Iya, Tan. Kita kan juga butuh makan. Aku kangen, Pak. Kalau aja Papa masih hidup. Aku gak akan kesulitan ngadepin ini semua, Pak. Maafin aku, Pak. Aku masih belum bisa ngebahagiain Mama.
maafin Mama ya, Pak. Mama sudah gagal menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita, Pak. Selama ini Mama hanya nyusahin Sultan aja. Kasihan dia. Aku tahu. Aku ini anak sulung. Satu-satunya laki-laki dan tulang punggung keluarga, Pak. Tapi aku yakin, aku pasti bisa lewatin semua kesulitan ini, Pak. Mama nggak bisa lihat hidup anak-anak ini sederhana, Pak. Selama ini mereka hidup berkecukupan, dimanja selama Papa masih ada. Tapi setelah Papa nggak ada, Mama sebagai ibu, Mama berusaha untuk jualan berlian. Tapi malah ditipu di sana-sini, Pak. Cuman sayang aja, Pak. Dari dulu sampai sekarang, Mama masih aja gak berubah. Mama masih gak mau hidup gak susah. Makanya sekarang kita banyak sekali utang, Pak. Bahkan tambah banyak. Karena terus saja berbunga, Pak. Sekarang hubungan Mama sama keluarga Dr. Rizal juga sudah hancur, Pak. Karena Sultan menolak perjodohannya dengan Naira, Pak. Tapi Papa tahu. Untungnya, aku ikutin pesan Papa. Kita jangan malas untuk kerja keras. Terus kita menggadaikan harga diri kita. Makanya aku gak jadi tunangan dengan Naira, Pak. Kok sepi banget ya? Jadi kalau lihat prospek ke depan, pastinya kita harus bikin perkumpulan dokter yang punya atensi terhadap masyarakat yang lebih miskin. Berarti? Terima kasih Atika, kamu datang tepat waktu. Iya, sama-sama. Break nih. Kopi break. Apa mana itu? Ya, saat-saat santai gitu. Oh. Kamu bisa bantuin saya kan sebentar? Oh, bantuin? Oh, bisa. Bantuin cuma naro-naro doang kan? Ya. Kang Mas. Sebentar. Tika, jadi kamu terima pesanan catering ini? Iya, Kang Mas juga seminar di sini toh. Oh, ini pacarnya Dr. Sultan ya? Pacarnya tukang catering. Wah, berarti kapan-kapan bisa dong ya kalau lagi ada acara lagi mesen sama Mbak ini? Kirain calon istri Dr. Sultan itu dokter juga. Itu kok ada Mbak Naira sama Dr. Rizal juga sih, Kang Mas. Ya iya, kan tadi saya udah bilang ini seminar. Undangannya itu pemilik rumah sakit se-Jakarta. Jadi ya, mereka wajib hadir. Maafin Tika ya, Kang Mas. Apa yang harus dimaafin? Pasti Tika udah bikin malu di depan teman-temannya Kang Mas yang dokter. Tika, kamu itu kerjanya halal. Ngapain harus malu? Ya kan? Gak nyangka ya, pacarnya Dr. Sultan itu sesederhana itu ya. Apa nyambung sih ngomong sama cewek kayak gitu? Iya, sayang banget ya. Padahal, apa sih kurangnya Dr. Sultan itu? Mestinya, kalau cari calon istri itu, yang sepadan ya. Iya.
pulang dulu ya. Gak enak diliatin orang. Enggak, Tika. Sini aja. Oh ya, saya mau kenalkan nama perempuan di samping saya ini Atika. Dia ini calon istri saya. Ada yang keberatan? Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, tapi hanya sedikit yang punya hati. Demikian juga semua orang punya perasaan, tapi hanya sedikit yang bisa mengasah kepekaannya. Sama halnya dengan orang yang begitu banyak bicara, tapi tanpa sadar ternyata udah mencerca, bahkan melukai perasaan orang lain. Buat saya pribadi, saya sama sekali tidak peduli. Apapun pendapat orang lain, karena saya sudah memilih dia. Sultan benar. Kita nggak boleh nilai orang dari kulit luarnya. Dan aku rasa Sultan dan Atika itu pasangan yang cocok kok. Mereka saling melengkapi. Kalian jangan subjektif gini dong. Dan walaupun Atika penampilannya sederhana, tapi dia orangnya baik. Dia paling mengerti Sultan. Jadi kita nggak usah ngebahasinnya, mendingan kita nikmatin ini aja. Snack buatan Atika. Ya nggak usah marah-marah gitu dong, No. Gue kesini cuma mau ngasih ini kok. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Akhirnya selesai juga. Rumah udah bersih, udah rapi. Cucian juga udah selesai. Jadi Diandra pulang tinggal santai-santai. Terus ngobrol sama gue. Ya, siapa tahu saatnya yang tepat gue bisa nembak dia. Ya. Ya wes, Kang Mas. Tika pulang dulu ya. Ingat, omongan yang barusan jangan kamu masukin ke hati ya. Terus, masukinnya kemana dong? Masukin ke kantong plastik, diremes-remes, terus dibuang. Ya wes, kalau gitu Tika pulang ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Dadah, Dokter Sultan. Tumben lengkap. Iya kan lagi jadi dokter sekarang. Ya wes, kalau gitu Tika pulang ya. Hati-hati ya. Dadah. Nah. Nay, sebentar. Papa mau tanya. Papa heran. Kamu tadi bisa bersikap dewasa. Yang mana, Pak? Oh, yang aku ngebelain Sultan sama Tika tadi. Papa bangga sama kamu. Kamu udah nggak marah lagi sama mereka. Udah bisa nerima kenyataan. Ya, orang kan bisa berubah, Pak. Dan aku juga harus belajar realistis, ya kan? Dan sebenarnya aku cuma mencontoh Papa kok. Papa kan selalu bisa bersikap profesional, selalu bisa memisahkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Anak Papa hebat. Aduh, Diandra lama banget sih. Kok gue jadi deg-degan ya? Nino. Lo kemana aja sih, Di? Lama banget gue tungguin. Ya nggak usah marah-marah gitu dong, No. Gue kesini cuma mau ngasih ini kok. Lu mau resign? Lu udah gak mau kerja lagi sama gue? Ya, mulai hari ini gue udah nggak jadi asisten lo lagi. Tapi nggak bisa kayak gini dong, Di. Masa dadakan kayak gini? Lagi pula gue masih butuh lu kok.
Gak bisa, No. Gue... Kenapa sih? Lo masih marah? Gue kan udah minta maaf, Di. Soal masalah kemarin gue minta maaf lagi deh. Enggak, bukan itu. Terus apa? Lo mau naik gaji? Lo butuh apa? Lo bilang aja. No, diam dulu dong. Kalau lo ngomong terus, gue kapan ngomongnya? Gue nggak bisa kerja sama lo lagi ya, karena gue udah dapat pekerjaan baru. Di mana? Ya, namanya juga orang baik. Pasti ada aja kan yang nolong. Oke, lo nggak perlu khawatir. Karena gue kemarin udah minjem uang lo untuk modal ke Sultan. Dan gue akan tetap bayar kok, tapi nyicil. Oke, No. Makasih ya atas kerjasama selama ini. Gue pergi dulu. Bye-bye. Fahri? Gimana, Di? Kamu udah ngomong sama Nino? Dia bilang apa aja? Udah kok, aku udah ngomong sama Nino. Ya, dia shock gitu deh. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikirin ya. Kamu yakin ikhlas resign dari dia? Loh, ya yakin lah, ikhlas lah. Kok kamu nanya kayak gitu sih? Aku tuh udah enak banget, Tri, sama Nino. Udah benci banget deh pokoknya ngeliat muka dia, abis nyebelin sih. Hati-hati loh, Di. Kalau kamu benci kayak gini, ntar lama-lama bisa jadi suka. Suka sama Nino. Fahri, nih ya, kalau ada satu orang di dunia nih, kalau itu cuma Nino, aduh aku mendingan jomblo deh daripada sama dia. Tapi ngomong-ngomong makasih banyak ya, Ria. Kok kamu bisa cepet banget sih cariin aku kerja? Sebenarnya itu dari teman kuliah aku. Ya, sahabat lama gitu, Dedi. Kemarin kebetulan aku ketemu sama dia dan katanya dia lagi butuh karyawan baru. Terus aku langsung ingat kamu, Dedi. Oh iya. Oh iya. Ini aku ada hadiah sedikit buat kamu. Supaya kamu bisa lebih semangat kerjanya. Ini apa, Ri? Buka aja. Mudah-mudahan pas ya sama kamu. Ini buat aku? Iyalah, Di. Masa buat kakak kamu? Wow. Sultan. Permainan kamu. Tapi ini buat apa, Ri? Sekarang kan kamu bakal kerja sebagai sekretaris junior. Jadi kamu bakal butuh baju formal kayak gitu, Ri. Gimana? Kamu suka gak sama pilihan aku? Keren gak? Keren kok, keren banget malah. Makasih banget ya, Ria. Kamu udah cariin aku kerja, dan sekarang malah kamu modalin aku baju seragam kayak gini. Aku nggak tahu nih balasnya pakai apa. Santai aja lah, Di. Oh iya, padahal kan kakakku sama kamu lagi berantem ya. Aku udah biasa kok berantem sama Sultan. Lagian, kita kan emang laki-laki. Kamu gak usah pikirin masalah itu ya, Di. Yang penting sekarang, kamu udah siap kan buat kerja? Siap dong, siap banget. Kalau gitu kita berangkat ya. Seminarnya udah selesai. Mama jemput Papa di hotel ya. Itu, Kenapa, Pa? What's wrong? Iya, sabar ya Ibu. Kok saya belum sih?
Padahal yang ngantri duluan kan saya. Aduh, Ibu sebentar ya. Tangan saya cuma 2, Ibu. Aduh, nggak cekatan kayak Atika nih. Atika mana sih? Katanya mau cuma nganter catering, lama amat. Terima kasih. Makasih. Aduh, ampun, capek banget. Tapi alhamdulillah banyak yang beli. Bus. Yang cantik, kok kelihatan lemes, Bu? Ya, capek. Gus, Ya, Bu. mendingan kamu kerja sama saya aja. Ini laris loh di sini, laris banget. Daripada di warungnya Ibu Sita, kamu banyakan bengongnya. Iya sih, Bu, betul. Di warungnya Bu Sita itu sepi, Bu. Malah saya sering ngantuk daripada kerjanya. Harusnya saya tuh kerja sama itu loh, Bu, nganter-nganter delivery itu loh, Bu. Boro-boro yang pesen aja nggak ada, Bu. Makanya kerja di sini aja sama Atika. Ya, bantu-bantuin. Di sini gajinya lebih gede loh. Wah, gimana? Boleh, Bu. Saya mau, Bu. Iya, iya. Pak. Pak. Pak, sini, Pak, sini. Ada apa sih? Sini, Pak. Hah? Itu cepet Papa Gerard si Agus bawa ke sini ya. Bu Emma tuh bener-bener ya, Pak ya. Masa mau ngebajak orang seenaknya gitu sih? Udah cepet bawa si Agus ke sini, Pak. Bikin masalah aja itu anak. Gus, ngapain kamu di sini? Enak-enakan kamu. Kamu itu saya gaji buat bantuin istri saya. Ayo. Pak, ya saya tahu, tapi di sana tuh kan sepi, Pak. Saya pelah banyak ngantuknya, Pak. Lagian saya sering jagain laler loh, Pak. Udah bisa. Ayo sana. Bapak ini kenapa sih? Agusnya masih mau di sini ya biar aja lah, Pak. Atau Bapak mau saya bikinin teh manis yang panas? Ya, Pak ya? Teh buatan saya enak loh, Pak. Bapak bisa coba. Ya, silakan duduk, Pak. Ya, boleh deh. Boleh. Sebentar ya, Pak. Bu Emma itu selain cantik, lembut ya, Pak? Iya sih. Beda sama istri aku. Kenceng, ngomel terus. Kayak kereta api, pusing. Nih, Pak, silakan coba. Tuh, teh buatan saya enak banget loh, Pak. Diminum, Bu? Ya, silakan. Mau minum nggak? Papa! Papa ini apa-apaan sih? Disuruh manggil Agus, Papa juga malah kecantilan di sini. Ayo sini. Agusnya susah dipanggil. Papa juga samanya. Sini. Iya, Agusnya nggak mau. Agusnya nggak mau sama Papa. Kalau teh begini nih, Pak, Mama juga bisa bikinin. Nanti Mama buatin segalon. Apaan sih baru teh begini aja juga? Cepat. Iya, Ma. Semuanya nih pada ganjen semua. Ayo cepat. Ayo, Gus. Cepat. Ayo, Gus. Bu, permisi, Bu. Jadi kamu mau balik lagi ke Bogor? Jadi tadi pagi cuman ke Jakarta buat seminar doang? Iya, Papa langsung dan bilang Mama ya. Papa mungkin nanti malam baru pulang. Lo Papa nggak mau ketemu Mama dulu gitu? Iya, bolehlah sebentar ya. Habis itu Papa langsung berangkat ke Bogor. Sebentar. Dari Suryo. Katanya dia udah dapat info terbaru Mani dari PRT yang lama. Sorry, Papa nggak jadi ketemu Mama. Papa mesti langsung berangkat ke Bogor. Lo kenapa? Ada yang gawat? Enggak, ini tanah yang untuk rumah sakit yang baru di Bogor. Ini kayaknya udah deal. Jadi Papa langsung berangkat ke sana sekarang ya. Hati-hati ya, Pak. Ya, thank you. Akhirnya engkau juga memberikan petunjukmu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ya, Ma? Papa, gimana? Seminarnya udah selesai? Mama jemput Papa di hotel ya? Kenapa, Pa? What's wrong? Enggak, Mama. Enggak usah dijemput. Kita ketemu di RSCM aja, Ma, sekarang. Papa kesana ya? Ketemu di rumah sakit? Oke, see you there. Bye-bye. Ya Allah. Kenapa aku jadi bingung gini? Kenapa aku jadi pelimpan, nggak bisa mikir kayak gini?
memang susah untuk ditutupi. Rencananya mau sandiwara ini itu malah kacau. Gimana ya? Mana sih mobilnya Pak Rizal? Bu Yulia. Saya mau ngomong sama kamu. Iya, Bu. Itu Mama lagi sama siapa sih?